Halo guys, selamat datang di Random Talks, tempat kita membicarakan tentang banyak hal, mulai dari berita terkini, musik, sejarah, lifestyle, dan masih banyak lagi. Guys, hari ini kita akan membahas kasus yang sedang hangat di dunia ini, yaitu kasusnya Sean John Combs atau yang lebih dikenal dengan P. Diddy atau Puff Daddy. Siapa sih sosok P. Diddy ini? P. Diddy adalah sosok yang berpengaruh di industri musik hip hop dan juga R&B yang dikenal sebagai seorang rapper, produser, penulis lagu, penyanyi, dan juga perancang busana. Kini tengah menghadapi tuduhan yang sangat serius yang berhubungan dengan perilaku tidak pantas dalam hubungan pribadi maupun bisnisnya. Kasus ini menarik perhatian banyak orang, terutama karena P. Diddy merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar di industri musik. Sean John Combs atau lebih dikenal dengan P. Diddy atau Puff Daddy lahir pada 4 November 1969 di Harlem, New York City. P. Diddy merupakan salah satu public figure yang memiliki pengaruh besar di industri musik hip hop dan juga R&B. P. Diddy mengawali karirnya sebagai intern di Uptown Records hingga akhirnya pada tahun 1993 ia membuka label rekamannya sendiri yang bernama Bad Boy. Nama P. Diddy atau yang dikenal dengan Puff Daddy belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di publik. Pasalnya, publik baru mengetahui bahwa rapper tersebut kerap mengadakan sebuah pesta yang berkaitan dengan kasus prostitusi. Pesta yang diadakan oleh P. Diddy memang cukup terkenal dan telah diadakan selama bertahun-tahun. Banyak juga para artis ternama dari Hollywood yang datang ke pesta tersebut. Ada dua sebutan pesta yang diadakan oleh P. Diddy. Yang pertama adalah White Party dan juga Freak Off. Kedua pesta tersebut memiliki makna yang berbeda. White Party merupakan sebutan pesta yang diadakan oleh P. Diddy atau Puff Daddy setiap tahunnya. Pesta ini juga dihadiri oleh beberapa artis ternama yang ada di industri Hollywood. Dalam pesta tersebut, para tamu undangan diwajibkan untuk menggunakan baju serba putih dan juga dekorasi dalam pesta tersebut juga serba putih. Dan diadakan setiap tahunnya di kediaman P. Diddy. Tak seperti White Party yang terdengar selayaknya seperti pesta biasa, Freak Off Party merupakan sebutan pesta yang sebenarnya akan dimulai pada tengah malam. Seperti namanya, banyak hal-hal freak atau aneh yang dilakukan dalam pesta Freak Off ini. Konon, pesta ini merupakan pesta seks yang diadakan oleh P. Diddy dan rekan-rekannya yang bisa berlangsung selama berhari-hari. Namun, tak semua yang hadir di Freak Off atas kemauannya sendiri, alias dijebak. Tak sedikit juga korban yang dipaksa datang ke pesta Freak Off dan dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, alkohol, hingga dipaksa untuk berhubungan seksual secara paksa. Semua hal gila ini direkam dalam sebuah rekaman yang tersebar di kediaman P. Diddy. Pada Desember 2023, tuduhan seks di bawah umur diajukan oleh seorang perempuan yang menggugatnya dan mengklaim bahwa dirinya menjadi korban perdagangan seks dan diperkosa beramai-ramai oleh P. Diddy beserta mantan presiden Bad Boy Records yaitu Harv Pierre serta seorang pria lain pada tahun 2003. Kala itu perempuan itu masih berumur 17 tahun. Dalam dokumen pengadilan, perempuan yang diidentifikasi sebagai Jendo itu mengklaim bahwa dirinya dicekoki sejumlah besar obat-obatan dan alkohol sebelum serangan itu. Dia mengaku mengalami kesakitan yang parah setelahnya, hingga hampir tidak dapat berdiri atau mengingat bagaimana dia pulang ke rumah. Dalam tanggapannya, P. Diddy mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan satupun hal buruk yang dituduhkan. Sementara Harv Pierre mengatakan bahwa tuduhan menjijikan tersebut adalah upaya putus asa untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Kasus ini jelas menghancurkan reputasi sang maestro musik. Howard University, universitas yang memberikan gelar kehormatan kepada P. Diddy, memutuskan semua hubungan dengannya. Tidak hanya itu, mereka juga mengembalikan semua donasi yang telah diberikan oleh P. Diddy sebagai bentuk penolakan terhadap tindak kriminal yang dia lakukan. Orang-orang seperti dia akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya sendiri, ujar Daijah Bias, seorang mahasiswa bisnis di Howard, kepada The Hilltop. Jika terbukti bersalah, P. Diddy menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat panjang dan kemungkinan kehilangan seluruh aset yang terkait dengan aktivitas kriminalnya. Beberapa sahabat P. Diddy yang pernah hadir di acara-acara tertentu kini juga menjadi sorotan netizen. Banyak orang yang menduga bahwa beberapa artis yang kita bahas memiliki peran dalam kasusnya P. Diddy. Beberapa di antaranya diduga sebagai pelaku, sementara yang lainnya menjadi korban. Dalam teori konspirasi ini, ada anggapan bahwa korban P. Diddy tidak hanya sebatas mereka yang telah melapor, tetapi juga mencakup orang yang takut, merasa malu, atau trauma hingga tidak berani mengungkapkan pengalaman mereka. Salah satu yang paling banyak dibicarakan di media sosial atau dimanapun itu adalah Justin Bieber. Dalam video klip Yummy, terdapat adegan yang menunjukkan sekelompok orang tua menikmati sebuah hidangan manis. Banyak yang menginterpretasikan
adegan ini sebagai simbol dari pengalaman masa kecil Justin, di mana yang diduga mengalami pelecehan seksual. Menariknya, meskipun lagu tersebut memiliki nuansa ceria, Justin terlihat menangis dalam pembuatan video klip ini. Hal ini memicu spekulasi bahwa lirik dan visualisasi dalam video tersebut mengangkat kembali kenangan kelam dari masa kecilnya. Ada salah satu nama besar yang muncul dalam kasus ini. Ia adalah Rihanna yang biasa dipanggil Riri. Ia diduga menjadi salah satu korban dari P. Diddy. Dan dugaan ini muncul berdasarkan rekaman video yang ramai beredar. Dalam video tersebut, tampak Rihanna yang masih belasan tahun diantar oleh ayahnya ke rumah P. Diddy untuk memasuki industri musik. Menurut beberapa saksi, Rihanna saat itu belum menjadi artis dan terlihat seperti gadis desa. Setelah diantar ke rumah P. Diddy, ia tidak pulang malam itu dan baru dijemput kembali oleh ayahnya keesokan harinya. Saksi juga melaporkan bahwa saat dijemput, Rihanna membawa uang tunai dalam tas dengan total ratusan ribu dolar. Namun, penting untuk diingat bahwa semua informasi ini masih bersifat konspirasi dan hanya merupakan cerita yang beredar luas di internet. Jika Rihanna dan Justin Bieber dianggap sebagai korban dalam situasi ini, Jay-Z dan juga Beyonce dituduh membantu P. Diddy dalam aksi-aksinya, termasuk terlibat dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa rapper Tupac. Tuduhan ini menambah kompleksitas dan kontroversi seputar kasus yang sedang berlangsung. Kasus P. Diddy juga menyeret nama-nama artis besar lainnya, seperti Alia Lisa Lopez dan Michael Jackson. Banyak yang berpendapat bahwa mereka khawatir ketenaran mereka akan tersaingi oleh artis-artis yang terlibat dalam kasus ini, terutama karena Jay-Z dan P. Diddy sudah sangat dikenal oleh publik. Saat ini ada keyakinan di kalangan netizen bahwa kasus P. Diddy akan merambat ke Jay-Z dan juga Beyonce, yang mungkin akan diinterogasi atau bahkan ditangkap oleh kepolisian. Namun penting untuk dicatat bahwa P. Diddy hingga saat ini belum dinyatakan bersalah atau terlibat dalam kasus kematian artis-artis tersebut. Di Amerika, ada banyak hal menarik tentang Beyonce, termasuk rumor tentang produk skincare-nya yang mungkin kurang dikenal, tetapi memiliki cabang di berbagai tempat. Namun belakangan ini, perhatiannya tertuju pada penurunan 4 juta pengikut Beyonce di media sosial, yang mengundang berbagai teori konspirasi, terutama terkait dengan angka 4. Ada beberapa kebetulan menarik yang melibatkan angka 4 dalam kehidupan Beyonce dan juga Jay-Z. Mereka berdua lahir pada tanggal yang berhubungan dengan angka 4. Beyonce lahir pada tanggal 4 September 1981, sementara Jay-Z lahir pada 4 Desember 1969. Selain itu, Jay-Z juga pernah merilis lagu berjudul 4.244 yang ditulis sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan terhadap Beyonce dan anak-anak mereka. Lagu ini ditulis ketika ia terbangun pada pukul 4.44 pagi dan durasinya pun 4 menit 44 detik. Menariknya, angka 4 seringkali dianggap memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Dalam budaya Tionghoa, angka 4 dianggap sial karena pengucapannya yang mirip dengan kata mati. Meskipun demikian, hubungan antara Beyonce dan juga Jay-Z dengan angka ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan tersebut. Meskipun banyak spekulasi tentang angka 4 dan berbagai kebetulan, penting untuk tidak mengaitkannya secara berlebihan. Pada akhirnya, ini semua lebih kepada fakta menarik mengenai kehidupan pribadi mereka berdua. Di industri musik, banyak artis yang menunjukkan rasa hormat terhadap Beyonce saat mereka menang penghargaan. Misalnya, Adele saat memenangkan Grammy mengaku sangat mengagumi Beyonce. The Lemonade album was just so monumental, Beyonce. It was so monumental. Begitu juga dengan penyanyi lain seperti Lizzo dan Katy Perry. Beyonce sering disebut sebagai Ratu Illuminati, dan banyak yang percaya bahwa artis-artis Hollywood adalah pengikutnya. Ada anggapan bahwa jika seorang artis tidak menyebut nama Beyonce saat menerima penghargaan, mereka akan menghadapi konsekuensi. Rumor tentang Beyonce sebagai Ratu Illuminati semakin diperkuat oleh pernyataan Freddie P, mantan anggota grup yang berada di bawah label Bad Boy milik P. Diddy. Dia mengungkapkan pengalaman di mana P. Diddy meminta mereka untuk membelikan sepotong cheesecake dari Brooklyn ke Manhattan yang jaraknya sangat jauh. Sebagai pengingat bahwa meskipun mereka sedang mendapat sorotan, posisi mereka tetap di bawah P. Diddy. Lapisan ini menambahkan lapisan misteri dan intrik dalam dunia musik, di mana banyak sekali peristiwa yang dianggap sebagai makna yang lebih dalam dan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar di balik layar. Sekarang ada berita di media sosial tentang P. Diddy yang katanya FBI menggeledah rumahnya. Dalam penggerebekan itu ditemukan lorong rahasia di bawah tanah yang menghubungkan rumah P. Diddy dengan rumah pendiri majalah Playboy, Hugh Hefner. Banyak orang percaya lorong ini digunakan untuk pesta rahasia P. Diddy dan bahkan untuk pemujaan oleh pengikutnya yang terkait dengan Illuminati. FBI melaporkan menemukan terowongan di bawah kolam renang di rumah P. Diddy yang mengarah ke gua kosong. Meski ada suara-suara aneh dari ujung terowongan, tidak ada bukti bahwa gua itu digunakan untuk hal-hal yang mencurigakan.
penting untuk berhati-hati dan tidak percaya dalam berita-berita sensasional yang beredar. Jadi meskipun ada banyak informasi menarik, sebaiknya kita cek kebenarannya dulu sebelum mempercayainya. Nah, segitu dulu pembahasan tentang kasus P. Diddy. Sangat panjang dan juga banyak, bukan? Kalau kalian memiliki request ataupun hal-hal yang pengen kita bahas ke depannya, silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And see you guys in the next episode about Random Talks. Bye-bye!